Kirain apa? Belum. Ya, Mas, kamu punya 2. Satunya di Tapi itu buat dipakai main kuis. Nanti kalau pakai WA kayaknya susah deh. Baik, Ustadz ingatkan lagi adab-adabnya ya, Salih ya. Pertama, Ya, Ustaz. ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh bersemangat ya, Salih ya. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ataupun menulisnya. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah sifat-sifat energi bunyi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang energi bunyi ya. Nah, Halaman berapa? halaman berapa? 6 ya? Ada yang tahu halaman berapa 6 ya? sifat-sifat energi bunyi? 6. Halaman 6. 6. Coba dibuka halaman 6 ya, Salih ya. Dari sifat-sifat energi bunyi. Halaman Halaman 6. Sifat Halaman 6. bunyi energi. halaman berapa, Dimas? Halaman 6. Halaman 5. halaman 160. Halaman 6. 6, 7. 6. Enggak, 6 aja. 6. Ya, 7. 6. Halaman 7 TK menyelidiki perambatan bunyi. 7 sih. 6. 6. 6. Baik, 6. Pakai stop ya. Dibuka halaman 6 ya, Salih ya. Silakan dibuka halaman itu 6. deh. Sifat Kan halaman 6. Nah, ada beberapa sifat energi bunyi. Yang dia dapat dipantulkan, juga dapat diserap. Nah, bagaimana bunyi dapat dipantulkan pun diserap? Itu akan kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, contoh ketika kita berbicara ya dengan orang tua kita misalnya ya, atau dengan saudara kita, teman kita. Suara yang kita hasilkan, suara yang kita keluarkan, nah itu akan merambat melalui udara atau melalui gas atau udara. Nah, sehingga suara dari teman, orang tua, saudara, nah itu akan sampai ke telinga kita. Nah, ini membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui udara ataupun gas ya, Salih. Nah, ini. Pertama yang akan kita pelajari adalah sifat bunyi, yaitu dapat merambat melalui zat padat, cair, dan juga gas. Bunyi yang dapat didengar karena merambat melalui zat perantara. Zat perantara itu bisa berupa benda, zat padat, cair, dan gas atau udara. Nah, gas di sini yang dimaksud dengan gas adalah udara ya. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Jadi kalau nggak ada udara, bunyi tidak dapat kita dengar. Bunyi kita tidak dapat didengar, Ustaz. Jadi tidak dapat didengar kalau pada ruang hampa. Contohnya Luar angkasa. ketika kita berada di luar angkasa ya. Ada yang pernah Dari lihat laut, film yang ada di luar angkasa gitu orangnya? Nah, itu Pernah, Ustaz. kalau ngomong nggak denger ya orangnya ya. Iya, nama Ustaz. Ustaz. Nah, Ustaz. Kalau pas lagi ngomong Kalau nggak misalnya dengar. Karena apa? Karena
bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Jadi bumi dapat merambat pada benda padat, cair, dan juga gas atau udara. Kalau ruangan tersebut hampa udara, nah artinya bunyi tidak dapat kita dengar karena bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara ya, Solih ya. Nah, biasanya kalau Kalau kita lewat laut, nonton film-film yang Ustaz, kalau di ruang hampa bukannya mati ya Ustaz, kan nggak ada udara Ustaz. tape bisa mati ya, karena tidak ada udara. Apalagi di luar angkasa Ustaz. Nah, maka dari itu ketika manusia berada di luar angkasa, dia membawa apa? Membawa oksigen ya, membawa oksigen. kalau di laut gimana Ustadz? Ya, Ustadz, di laut kan ada udara. Di laut ada udara? Iya kan? Ada dikit. Nggak ada, Ustadz. Ada. Nggak ada. Ustaz, nggak ada udara lah. Nah, Jadi di dalam air suara tidak ada. Kalau nggak ada kan, Ustadz. pakai oksigen itu Di dalam air tidak ada udara ya, tetapi suara dapat merambat pada zat cair. Suara dapat merambat pada zat cair. Nah, karena itu ikan-ikan ya atau makhluk yang di dalam air ya, mereka dapat berbicara satu sama lain. Nah, karena memang suara dapat merambat pada zat cair. Itu yang membuat makhluk hidup yang berada pada air ya, atau di laut, atau di danau, atau di sungai, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Karena memang suara yang mereka hasilkan dapat didengar oleh kawanannya. Kadang-kadang ya, kalau kita kasih pakan ikan di kolam ya, awalnya satu mungkin yang datang menghampiri pakan tersebut ya. Nah, bisa jadi dari satu ikan tersebut dia akan mengabari kawanannya, oh di sini ada pakan nih, ada makanan nih. Wallahu a'lam ya. Ustadznya juga tidak dapat mendengar suara ikan. Tapi yang jelas suara itu dapat merambat pada zat cair. Jadi kalau ikan berkomunikasi dengan ikan yang lain, nah itu dapat mereka dengarkan suaranya karena dapat merambat pada zat cair. Ustaz, berarti ikan itu berbicara pakai jenis bunyi infrasonik Ustaz. Baik. Nah, ada suara yang dapat kita dengar dan juga tidak dapat kita dengar. Untuk suara yang tidak dapat kita dengar, kita menyebutnya dengan suara infrasonik ya. Sedangkan suara yang dapat kita dengar, nah itu artinya getarannya mencapai 20 sampai 20.000 ya per detiknya. Nah, itu merupakan suara-suara yang dapat kita dengar. Nah, ada makhluk hidup yang berada di laut tetapi kita dapat mendengar suaranya. Contohnya apa? Paus. Contohnya suara paus misalnya ya. Paus termasuk ikan atau bukan? Hewan. Mamalia. Paus bukan termasuk ikan ya, tetapi mamalia ya. Nah, tetapi memang paus berada di laut ya. Nah, suaranya juga dapat kita dengar. Nah, artinya paus dapat menghasilkan suara audiosonik. Baik untuk makhluk hidup yang tinggal di laut ataupun di air yang tidak bisa kita dengar ya dengan jelas suaranya. Nah, ini artinya mereka menghasilkan suara yang infrasonik ya. Baik. Contoh bunyi merambat pada benda padat. Nah, tadi disebutkan bahwa bunyi dapat merambat pada benda
benda padat, cair, dan juga gas. Nah, ini contoh ya, contoh pada praktikum yang ada di buku menggunakan arloji atau jam tangan. Nah, jam tangan kita letakkan pada ujung meja, kemudian kita berada pada ujung meja yang satunya, berada pada ujung meja yang lainnya. Kemudian kita dekatkan telinga kita pada ujung meja tersebut. Nah, yang terjadi apa? Kita dapat mendengar suara pergerakan jam tangan tersebut. Ustaz, Nah, kenapa, Kelana? paus itu juga bisa suara ultrasonik juga, Ustaz. Kenapa? Paus itu bisa suaranya juga bisa ultrasonik, Ustaz. Paus juga bisa suaranya ultrasonik. Memang bisa ya. Nah, tetapi memang ada suara-suara yang dapat manusia dengar dengan jelas ya, yaitu suara audiosonik. Nah, sama halnya dengan manusia. Nah, manusia kadang-kadang ketika ustadznya berbicara, kemudian Kelana mendengar, misalnya. Nah, itu artinya suara yang dihasilkan oleh ustadznya termasuk ke dalam suara audiosonik. Nah, tetapi ketika ustadznya berbicara sangat pelan sekali. Terdengar tidak? Ya enggak, Ustaz. Enggak. Enggak, Ustaz. Baik. Kalau terlalu sangat pelan sekali suaranya, nah itu masuknya ke infrasonik ya. Adapun paus memang dia ada kalanya dia mampu menghasilkan suara yang ultrasonik ya. Kenapa? Kenapa? Oh, silakan, Soli, silakan. Ustaz, izin kamar. Jangan suara infrasonik barusan. Silakan, Soli. Kok jadi banyak yang minta ke toilet? Ustaz izin ke kamar mandi. Silakan. Izin pipis. Silakan, Soli. Baik. Nah, kembali lagi ke praktikum ini. Ternyata suara atau bunyi itu dapat merambat pada benda padat ya. Nah, contohnya pada praktikum ini kita dapat mendengar dengan jelas detik atau pergerakan detik pada jam tangan ya. Ini karena apa? Karena suara yang dihasilkan oleh atau bunyi yang dihasilkan oleh jam tangan tersebut merambat melalui meja atau benda padat. Nah, sehingga dapat kita dengar pada ujung meja satunya atau lainnya. Ada yang pernah main telepon seperti ini? Telepon belum, Ustaz. Arifina Kayaknya pernah. sih. Kakakku Belum. bikin sendiri. Arifina Tahu pernah. nggak? Tahu nggak kenapa suaranya dapat terdengar? Nah, karena suara dapat merambat pada benda padat. Nah, ini merupakan benda padat. Dengan kita menggunakan alat ini, kita dapat mendengarkan suara teman kita ya. Nah, tapi kalau pada gambar, nah ini tidak ada yang dapat mendengar ya. Karena semuanya menaruh gelasnya itu di telinga ya. Karena semuanya menaruh gelasnya di telinga. Jadi nggak ada yang dapat mendengar itu ya. Baik.
Ustadznya bercanda ya. Yang dengar itu cuma angin. Karena nggak ada yang ngomong gini, karena nggak ada yang ngomong jadi nggak ada yang denger. Baik. Nah, seharusnya satu Kayaknya orang males tuh ngomong. harusnya satu orang taruh gelasnya itu di telinga, satu orang lagi taruh gelasnya di mulut ya untuk berbicara ya. Tetapi Nggak ini bisa kita dengar. kedua-duanya menaruh gelasnya di telinga. Nggak bisa dengar itu. Baik. Nah, dengan menggunakan alat ini atau perantara alat ini kita dapat mendengarkan suara teman kita ya, Salih ya. Nah, karena bunyi dapat merambat pada benda padat. Baik, kemudian bunyi juga dapat merambat pada benda cair. Contohnya ketika kita melakukan praktikum ini. Nah, pertama-tama kita isi balon dengan air. Isi balon dengan air. Kemudian letakkan jam tangan atau arloji pada sisi balon tersebut. Nah, sisi lain dari balon tersebut kita dekatkan pada telinga kita. Barulah kita dapat mendengar suara dari detik jam tersebut. Karena apa? Karena suara dapat merambat pada benda cair ya. Nah, ini yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu suara dapat atau bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Nah, kalau kita ngomong ya, artinya suara yang kita hasilkan itu merambat melalui udara supaya sampai ke telinga orang yang kita ajak bicara. Baik, kemudian sifat bunyi yang lain dapat dipantulkan dan juga diserap. Bunyi dapat dipantulkan atau diserap ketika mengenai permukaan benda yang keras. Permukaan benda yang keras itu ketika dipantulkan ya. Nah, bunyi dapat diserap pada permukaan benda yang lunak atau berpori. Kalau diserap bunyinya, nah itu akan membuat bunyi apa? Kalau bunyi diserap, Jadinya nggak mantul. Jadi kecil. kalau bunyinya diserap artinya bunyinya Terdengar rendah. tidak terdengar ya. Tidak terdengar karena bunyinya diserap atau diredam ya. Nah, baik, kita langsung saja ke contohnya. Contoh, bunyi dipantulkan. Nah, ini menggunakan radio percobaannya. Percobaannya menggunakan radio dan juga 2 pipa. 1 pipa disambungkan kepada radionya. Kemudian ditempelkan ke tembok. Pipa yang lain kita pegang. Kemudian kita tempelkan ke tembok dan dekatkan ke telinga kita. Nah, ini kita dapat mendengar suara dari radio tersebut karena apa? Karena bunyi dapat dipantulkan melalui tembok atau benda keras. Nah, jadi bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras ya, Salih ya. Kemudian bunyi juga dapat diredam. Bagaimana caranya? Nah, contoh, ada sebuah radio lagi, contohnya radio lagi. Kemudian kita tutup dengan apa? Dengan gabus misalnya. Styrofoam, Ustaz. Styrofoam. Dengan styrofoam, dengan gabus. Nah, kita tutup radionya, kita nyalakan radionya, kemudian kita tutup.
dengan gabus. Yang terjadi apa? Suara radionya akan tidak terdengar atau tidak terdengar dengan jelas. Padahal tadinya sebelum ditutup dengan gabus, suara radionya terdengar dengan jelas. Tetapi ketika ditutup dengan benda yang lunak atau berpori, yang terjadi apa? Yang terjadi suara dari radionya akan mengecil atau bahkan tidak terdengar. Nah, ini coba dilakukan di rumah ya. Bisa kita melakukan praktikum ini di rumah. Kalau ada gabus, coba ditutup menggunakan gabus ya. Tapi saya nggak punya radio, Ustaz. Bisa menggunakan Radio sumber energi bunyi yang lain. Bisa menggunakan HP, handphone Ustaz. misalnya. HP. Menggunakan handphone kemudian ditutup dengan benda yang lunak. Contohnya apa? Contohnya misalnya kain misalnya atau karpet ya. Atau apalagi tadi disebutkan oleh Dimas ya, styrofoam ya, gabus. Coba ditutup HP-nya kita nyalakan bunyi apa gitu ya di HP kita. Kemudian kita tutup dengan gabus atau yang lainnya yang lunak dan berpori misalnya. Yang terjadi apa? Suara dari handphone kita akan mengecil atau bahkan bisa tidak terdengar ya. Nah, ini suara dapat diredam. Jadi sifat suara dapat diredam. Baik. Jenis suara-suara yang dipantulkan. Jenis suara-suara yang dipantulkan. Pertama, suara yang dipantulkan dapat memperkuat suara asli. Dapat memperkuat suara asli. Contoh, ketika kita berada di kamar mandi, kemudian kita bersuara di dalamnya. Atau kita berada di sebuah ruangan yang kecil, kemudian kita bersuara di dalamnya. Yang terjadi apa? Suara kita akan semakin kencang. Suara kita akan semakin kencang kalau kita berada di luar ruangan yang kecil ya. Nah, ketika kita berada di ruangan kecil kemudian kita bersuara, suara kita akan semakin kencang. Kemudian jenis suara yang dipantulkan lainnya, gaung. Gaung biasanya terjadi di auditorium yang besar. Jadi di ruangan yang besar. Nah, di ruangan yang sangat besar, suara tersebut dapat dipantulkan, tetapi yang terjadi apa? Suara pantulnya itu terdengar lebih dulu daripada suara aslinya, atau hampir berbarengan dengan suara aslinya. Akhirnya ketika kita berbicara pada tempat yang sangat besar, suara kita tidak terdengar dengan jelas karena bertabrakan dengan suara pantulannya. Karena bertabrakan dengan suara pantulannya, suara kita tidak terdengar dengan jelas ya. Jadi apa yang dimaksud dengan gaung? Yaitu suara pantulnya lebih dulu terdengar daripada suara asli. Kemudian ada gema. Nah, yang dimaksud dengan gema ini merupakan suara pantulnya terdengar setelah suara asli selesai. Contoh misalnya, Ustadznya bilang apa misalnya? Zaid misalnya. Atau Dimas. Fatur. Gue juga ya. Ya, itu merupakan gema ya. Dia terdengar setelah suara aslinya selesai kita bersuara ya. Setelah selesai kita bersuara, barulah suara pantulnya mulai terdengar. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita berada di lereng gunung ataupun di lapangan bola ya. Kalau di gua gimana, Ustaz? Bisa gema nggak? Bisa. Itu di gunung. Waktu itu tuh luas, nggak kenceng-kenceng. Resonance example
We are in a large gathering area that is under construction. Nah, ini ya, The gaung floor is berada di concrete, luar as you yang can see. di ruangan yang The besar. walls are painted drywall, as well as the ceiling. And there is very little to speak of for other materials. There's a little bit of wood, but overall that's all there is. So Ruben's gonna clap his. Nah, jadi ketika suara yang dipantulkan, kemudian setelah suara aslinya selesai, kita ucapkan, kemudian terdengar suara pantulnya, nah itu dinamakan dengan gema. Nah, ini contohnya tadi. Nah ya, ketika dia selesai ngomong, baru suara pantulannya terdengar kembali. Setelah dia selesai ngomong, baru suara pantulnya terdengar kembali ya. Coba lagi. Nah ya, benar ya. Ini disebut dengan gema. Jadi suara pantulnya terdengar ketika kita selesai ngomong atau Gema itu setelah selesai kita berbicara. suara pantul gema itu seperti ada orang yang mengikuti suara kita ya Ustaz. Iya, tapi setelah kita selesai bicara, nah barulah kita dengar suara pantulannya. Berbeda dengan gaung. Nah, ini yang terjadi pada gaung. We are in a large gathering area that is under construction. Suaranya The bertabrakan floor dengan is suara concrete, as you can see. pantulannya. The walls are painted drywall, as well as the ceiling. And there is very little to speak of for other materials. Biasanya pada ruangan-ruangan yang besar, terjadi suara gaung. Nah, ini membuat ketika kita berbicara pada ruangan yang sangat besar, yang terjadi apa? Yang kita omongin itu kurang jelas karena suaranya bertabrakan dengan suara pantulannya. Baik, sampai sini Soli, jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke kuisis ya. Ustadz, Ya. Apa? nanti kita belajar tentang kecepatan nggak? Belajar tentang kecepatan. Sip. Belajar tentang kecepatan atau tidak ya? Nah, sepertinya tidak ya. Belajar kecepatan nanti di kelas 5 ya, Solih ya. Bukan di kelas 4 sepertinya. Nanti di kelas 5 belajar kecepatan. Ustadz, bisa dikirim ke WA nggak? Sepertinya sudah ya, Rafa ya. Nah, coba dilihat di WA kelas 4A. Nah, itu sudah dibagikan link kuisisnya. Kenapa Solih? Ustadz, ini baju backup Ustadz belum dikirim. Double. Kalau misalnya ngomong di kamar mandi itu sudah masuk ke Ustadz. Ustadz belum dikirim di WA. Yang di WA sudah masuk ya? Aku sendiri udah masuk, Ustaz. Ustadz, apakah kalau kita ngomong di kamar mandi itu kan suara jadi lebih besar kan Ustadz? Itu gara-gara Dengerin ini. Ustadz, masih sudah masuk ulang Ustadz. Udah. Dibalaskan suaranya. Kalau di kamar mandi ketika kita berbicara, yang terjadi suara kita akan semakin kencang ya, semakin kencang. Nah, kalau pada ruangan yang kecil, kemudian kita berbicara, yang terjadi apa? Suara kita akan semakin kencang ya. Ustaz.
Kenapa? Dimas gambar lampu dihapus aja Ustaz. Dimas gambar lampu dihapus aja Ustaz. Dimas gambar lampu. Hapus Kenapa? aja deh. Baik, kita mulai ya bisnisnya. Ya. Belum Ustaz. Bismillah. Enggak tadi. Belum. Yang belum bergabung segera bergabung. Ustaz, bisa diulang nggak Ustaz? Sudah selesai memang. Silakan kalau mau diulang jika sudah selesai. Masih ada waktu 2 menit lagi. Masih ada waktu 2 menit lagi. Hafal sudah selesai, Ustadz. Baik, Rafa sudah selesai ya. Insyaallah jawaban Rafa benar semua ya. Kita tunggu teman-temannya supaya menyelesaikan kuisnya. Masih ada waktu 1 menit lagi ya, Solih ya. Ustadz boleh ulang kan? Boleh. Tapi waktunya sekitar 1 menit lagi. Rafa tadi itu nggak ngulang, Ustadz. Baik. Ustaz, masih baru selesai Ustaz. Ustaz, tadi masih ada yang nggak sengaja pencet ya Ustaz, kapan? Baik, Ustaz akhir ya kuisnya.
Ya, Van, bagi yang belum selesai, Ustadz akhiri kuisisnya. Cepetan Ustaz. Jangan cepat sempurna. Itu adalah event of Madrid dan Zed yang pemenangnya. Dimas 3 juara 3 deh. Tadinya juara 2. Baik. Nah, ini banyak Mulai masuk kelompok ke juara-juara. banyak yang salah ya. Yang dimaksud dengan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi asli Selesai. Selesai. sebelum bunyi asli selesai ya. Nah, sehingga suaranya akan bertabrakan, membuat suara gaung ini tidak terdengar dengan jelas. Ustadz, tadi ada yang pertanyaannya disuruh jawabnya 3. Ya Ustaz, itu soalnya itu bisa itu Ustaz, bisa mengukur. Ya Ustaz, ada 3. Ya Ustaz, sama Ustaz. Coba nih, bunyi gema sering terjadi pada lokasi berikut. Gema, di lereng gunung. lereng pegunungan ya. Tadi contohnya sudah ada. Tadi contohnya sudah ada ketika kita belajar. Ada contohnya ya, itu lereng pegunungan ya, Soli ya. Nah, ini ya. Di lereng pegunungan terdengar suara gema. Nah, gema itu ya, yang dimaksud dengan gema ketika suara aslinya selesai, kemudian dipantulkan suaranya, dan suara pantulnya terdengar, itu dinamakan dengan gema. Contohnya adalah ketika seseorang berteriak di lereng pegunungan. Jadi suara aslinya selesai terlebih dahulu, barulah suara pantulnya terdengar. Peristiwa di bawah ini yang membuktikan bunyi dapat merambat melalui benda padat. Dokter yang sedang mendengar detak jantung pasien Dokter melalui yang sedang mendengar stetoskop. detak jantung pasien melalui stetoskop ya Ustaz. Sama stetoskop. Dokter yang sedang mendengar detak jantung pasien melalui stetoskop. Ada yang tahu stetoskop kayak gimana? Tahu ya. Yang dia lehernya dokter ya. Yang biasanya ada di leher dokter ya, Soli ya. Tempelin. Bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli disebut dengan Gema. bahan-bahan yang berfungsi untuk meredam suara. Karton, kapas, dan busa. Nah, tadi sudah dikasih tahu ya. Benda yang dapat meredam suara adalah benda yang lunak dan juga benda yang berpori. Jadi kalau bendanya keras ya, kayak besi misalnya, seng, dan lain sebagainya, itu tidak dapat meredam suara. Tidak dapat meredam suara. Benda-benda yang keras itu biasanya digunakan untuk memantulkan suara. Soal terakhir. Pernyataan berikut yang benar tentang sifat-sifat bunyi adalah Gaung. Gaung adalah bunyi teman-teman bunyi. Kelaman. Suara. kalau ini gema adalah contoh penyerapan bunyi, benar atau salah? Salah. Salah. Yang benar gema adalah apa? Gema adalah contoh. Contoh pemantulan bunyi. Mumtaz. Gema adalah contoh pemantulan bunyi, bukan penyerapan bunyi, tetapi memantulkan bunyi.
Baik, sampai sini Soli. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Ada. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Baik, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.